Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dalam pembelajaran daring bahasa Arab untuk kelas 12 semester yang pertama. Kali ini kita masih membahas bab yang kedua, materi al-khamis yang kelima terkait dengan fahmut tarakib atau struktur kalimat. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan al-mabni lil ma'lum dan al-mabni lil majhul. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kompetensi dasar yang harus dikuasai itu ada pada KD 3.4 dan KD 4.4. Silahkan nanti kalian simak sendiri. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu menelaah bentuk, makna dan fungsi fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Kemudian mengganti fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul dalam kalimat dan membuat kalimat yang mengandung fi'il majhul. Baik, sekarang perhatikan materi yang ada di buku kalian masing-masing terkait dengan fahmut tarakib. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Pada kolom A itu adalah kalimat yang mengandung al-mabni lil ma'lum. Kemudian pada kolom B itu adalah contoh-contoh kalimat yang mengandung al-mabni lil majhul. Al-mabni lil ma'lum kalimat aktif, al-mabni lil majhul kalimat pasif. Perhatikan contoh nomor 1. Qara'a Jamalun al-kitaba. Jamal membaca buku. Quri al-kitabu, buku itu dibaca. Kataba syababu ar-risalata. Pemuda itu atau remaja itu menulis surat. Kutibat ar-risalatu, surat itu ditulis. Sa'alat Fatimatul ustazata 'anit tafa'ul. Fatimah bertanya kepada ustazah tentang optimisme. Su'ilat al-ustazatu 'anit tafa'ul. Guru itu ditanya tentang optimisme. Nazzama syababu jadwal al-a'mal. Remaja itu mengatur jadwal harian atau kegiatan harian. Nozima jadwalul a'mal, kegiatan harian disusun. Berikutnya, ihtarama syababu ra'ya syuyukh. Remaja itu menghormati pendapat orang tua. Al-uhturima ra'yu syuyukh. Pendapat orang tua dihormati. Tarjama Mustafa kitaban 'anis syabab. Mustafa menerjemahkan buku tentang remaja. Turjima kitabun 'anis syabab. Kitabun, sini dikoreksi. Diterjemahkan buku itu tentang remaja. Wajah syababul muskilata bittafa'ul. Remaja itu menghadapi masalah atau problem dengan optimis. Wujihatil muskilatu bittafa'ul. Problem itu dihadapi dengan optimis. Ista'maltu al-qamisa al-abyad. Saya memakai pakaian atau kemeja warna putih. Ustu'mil al-qamisul abyad. Kemeja putih itu dipakai. Ini untuk fi'il madhi. Kita lihat contoh berikutnya untuk fi'il mudhari. Pada kolom A fi'il mabni lil ma'lum, pada kolom B fi'il mabni lil majhul. Yaqra'u Jamalun al-kitaba. Jamal sedang membaca buku. Yuqra'ul kitabu, buku itu dibaca, sedang dibaca. Yaktubu syababu ar-risalata. Remaja itu sedang menulis surat. Tuktabur risalatu, surat itu ditulis. Tas'alu Fatimatul ustazata 'anit tafa'ul. Fatimah sedang bertanya kepada guru itu tentang optimisme. Tus'alul ustazatu 'anit tafa'ul. Guru itu ditanya tentang optimisme. Yunazzimu syababu jadwal al-a'mal. Remaja itu mengatur kegiatan hariannya. Yunazzamu jadwalul a'mal, kegiatan hariannya diatur. Yahtarimu syababu ra'ya syuyukh. Remaja itu menghormati pendapat orang tua. Yuhtaramu ra'yu syuyukh. Pendapat orang tua dihormati. Yutarjimu Mustafa kitaban 'anis syabab. Mustafa menerjemahkan buku tentang remaja. Yutarjamu kitabun 'anis syabab.
buku diterjemahkan tentang para pemuda. Yuwajihu syababu al-mushkilata bittafa'ul. Remaja itu menghadapi problema dengan optimis. Tuwajahul mushkilatu bittafa'ul. Problem itu dihadapi dengan optimis. Asta'milul qamisul abyad. Saya memakai kemeja putih. Yusta'malul qamisul abyad. Kemeja putih itu dipakai. Demikian contoh yang terkait dengan fi'il mudhari. Contoh-contoh tadi adalah fi'il mudhari. Baik, sekarang kita coba bahas satu persatu supaya lebih paham. Perhatikan kalimat qara'a Jamalun al-kitaba. Pada kata qara'a itu kalau kita jabarkan merupakan bentuk fi'il. Itu fi'il madhi ya. Qara'a. Kemudian Jamalun itu nama orang atau merupakan subjeknya, fa'il. Al-kitaba itu adalah objeknya atau maf'ul bih dalam bahasa Arab. Jamal membaca buku. Ini adalah pola kalimat jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul, atau disebut dalam bahasa Indonesia strukturnya subjek, predikat dan objek. Kita akan rubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Nah, caranya adalah dengan kata fi'il qara'a kita jadikan majhul, atau kita bentuk menjadi fi'il majhul dengan pola wazan, yaitu dari fa'ala menjadi fu'ila. Kalau qara'a berarti berubah menjadi quri'a. Al-kitabu itu merupakan naibul fa'il karena dia menggantikan Jamal, fa'il yang dibuang ya. Jamal merupakan fa'il, kemudian dia dibuang sehingga al-kitabu menempati kedudukan fa'il, maka disebut dengan naibul fa'il. Hukumnya sama dengan fa'il, yaitu rafa'. Quri'a adalah fi'il majhul, artinya dibaca. Al-kitabu naibul fa'il, artinya buku. Buku itu dibaca. Qara'a membaca, quri'a artinya dibaca. Perhatikan contoh nomor 2, kataba menulis, merupakan bentuk fi'il. Asyababu merupakan fa'il, pelakunya atau subjeknya. Ar-risalata adalah objeknya atau maf'ul bihnya. Kita rubah bentuk kalimatnya menjadi mabni lil majhul. Maka kata kataba kita jadikan majhul menjadi kutiba. Kemudian asyababu dibuang dan ar-risalata menempati kedudukan asyabab, maka dia menjadi naibul fa'il. Maka barisnya atau hukumnya adalah rafa dengan dhammah. Kenapa jadi kutibat? Karena ar-risalah muannas, maka dari kutiba menjadi kutibat. Kutibat ar-risalatu, surat itu ditulis. Kataba artinya menulis, kutiba artinya ditulis. Contoh berikutnya juga demikian. Sa'alat Fatimah. Sa'alat itu adalah fi'il, Fatimah sebagai fa'il, al-ustazata sebagai maf'ul bihnya. Kita rubah menjadi majhul. Sa'ala kita majhulkan menjadi su'ila. Al-ustazah itu merupakan naibul fa'il. Su'ilat itu merupakan fi'il majhulnya. Al-ustazatu naibul fa'ilnya. Kenapa su'ilat? Karena al-ustazatu mu'annas. Sa'ala artinya bertanya, kalau su'ila artinya ditanya. Nazzama asyababu jadwal al-a'mal. Nazzama merupakan fi'il, asyababu sebagai fa'il, jadwal al-a'mal sebagai maf'ul bihnya. Kita rubah ke bentuk majhul dari nazzama menjadi nuzzima. Nuzzima, kemudian jadwal menjadi naibul fa'il. Nuzzima adalah fi'il majhulnya. Nazama artinya mengatur, nuzima artinya diatur. Demikian contoh berikutnya juga sama. Ihtarama fi'il, asyababu fa'il, ra'ya syuyuh maf'ul bih. Kemudian kita rubah menjadi bentuk majhul. Ihtarama menjadi uhturima, kemudian ra'yu menjadi naibul fa'ilnya. Tarjama Mustafa kitaban. Tarjama fi'il, Mustafa adalah fa'il, kitaban maf'ul bihnya. Kita rubah bentuk majhul tarjama menjadi turjima. Kemudian kitaban tadi menjadi kitabun harusnya, karena dia sebagai naibul fa'il.
Wajah syababu al-mushkilata. Wajah itu fi'il, asyababu fa'il, al-mushkilata maf'ul bih. Kita rubah ke bentuk majhul, wajah menjadi wujiha. Kemudian al-mushkilatu sebagai naibul fa'il. Ista'maltul qamisu al-abyad. Ista'maltu di situ adalah fi'il dan fa'il. Ista'maltu domirnya ana, saya. Ista'maltu saya memakai. Al-qamisu sebagai maf'ul bihnya atau objeknya. Kita rubah ke bentuk majhul. Ista'mala menjadi ustu'mila. Al-qamisu menjadi naibul fa'il. Nah, ini sekarang bentuk fi'il mudhari'. Kalau tadi bentuk fi'il madhi. Bentuk fi'il mudhari' dari kata yaqra'u, dari qara'a menjadi yaqra'u. Sama dengan fi'il madhi. Yaqra'u adalah fi'il, jamal fa'il, al-kitabah maf'ul bihnya. Kita rubah ke bentuk majhul. Dari yaqra'u dirubah menjadi yuqra'u. Karena rumus untuk fi'il mudhari' damahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya. Yuqra'u. Al-kitabu sebagai naibul fa'il. Sama dengan contoh-contoh selanjutnya. Yaktubu menjadi yuktabu, kemudian tuktabu karena ar-risalatu sebagai muannas. Tas'alu dirubah menjadi tus'alu. Yunazzimu menjadi yunazzamu. Yahtarimu menjadi yuhtaramu. Yutarjimu menjadi yutarjamu. Yuwajihu tuwajahu. Ista'milu menjadi yusta'malu. Bagaimana cara merubahnya? Nah, ini ada aturannya dalam ilmu bahasa Arab. Sekarang secara umum berarti fi'il itu terbagi menjadi dua, yaitu mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Kita lihat kaidahnya. Kalau fi'il ma'lum itu adalah ma yuzkaru ma'ahu fa'iluhu. Fi'il kalimat yang disebutkan fa'ilnya, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia kalimat aktif, disebutkan subjeknya. Kalau dibuang fa'ilnya, kemudian subjeknya, fa'ilnya atau subjeknya dibuang, kemudian objek menggantikan kedudukan subjek menjadi pengganti subjek, atau disebut dengan naibul fa'il. Nah, ini disebut dengan mabni lil majhul, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kalimat pasif. Nah, rumusnya atau cara mengubahnya dari fi'il ma'lum ke fi'il majhul itu untuk fi'il madhi, huruf pertamanya didommahkan dan satu huruf sebelum huruf akhir dikasrahkan. Kaidahnya adalah dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didommahkan awalnya, dikasrahkan sebelum akhirnya. Lihat pada contoh qara'a tadi, dari qara'a menjadi quri'a, kataba menjadi kutiba, daraba menjadi duriba, sa'ala menjadi su'ila, nazzama menjadi nuzzima, dan seterusnya. Kemudian untuk fi'il mudhari rumusnya adalah huruf pertama didommahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan. Ingat rumusnya dalam bahasa Arab, dhamma awwaluhu didommahkan awalnya, wa futiha ma qabla akhirih dan difathahkan sebelum akhirnya, satu huruf sebelum huruf terakhir. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Dari kata walada kita rubah ke bentuk majhul menjadi wulida. Walada menjadi wulida. Kalau jamaah menjadi jumi'a. Arafa menjadi urifa. Kalau yad'u fi'il mudhari menjadi yud'u. Nah, ingat rumusnya. Yadrusu menjadi yudrasu. Akhaza ukhiza. Qala qila. Nah, ini kaidah lain nanti ada untuk bentuk-bentuk yang bina-bina yang lain. Perhatikan contoh qala menjadi qila. Nada menjadi nudiya. Syahada syuhida. Yusammi yusamma. Yad'u yud'a. Yabni yubna. Allafa menjadi ullifa. Rattaba menjadi ruttiba. Ta'allama tu'allima. Yu'aliju yu'alaju. Yatafaqqadu yutafaqqadu. Yastaqbilu menjadi yustaqbalu. Demikian contoh-contoh yang bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita coba untuk evaluasi pembelajaran kita. Lihat tabel berikut ini.